Baik, selamat malam. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Malam ini adalah sesi kedua Kitab 2 Samuel, yaitu dengan tema perselingkuhan Daud dengan Batsheba. Untuk itu mari kita tundukkan kepala, kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur kalau kami mempunyai kesempatan untuk belajar firman, belajar Alkitab secara urut tetapi Alkitabiah. Mohon berkati setiap kami yang mendengar, khususnya mulut hamba-Mu ini, untuk menyampaikan kebenaran. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, malam ini sesi kedua Kitab 2 Samuel, perselingkuhan Daud dan Batsheba. Pembacaan Alkitab kita akan kita lanjutkan dengan 2 Samuel pasalnya yang ke-11. 2 Samuel pasal 11, ayatnya yang pertama. Pada pergantian tahun, biasanya itu musim semi. Pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab. Yoab itu panglima perangnya Daud, ya. Maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Ini Bapak Ibu. Jadi ini Amon, ya. Kota Rabah itu ini di bawahnya nih. Nah, itu di sebelah utara agak ke timur dari Laut Mati hari ini. Ini Yerusalem. Jadi Daud tinggal di Yerusalem, sementara semua berperang. Daud tidak ikut berperang. Ini menimbulkan pertanyaan sebenarnya. Daud mau enak-enak di istana, sementara semua orang berperang. Harusnya Daud maju berperang seperti biasa. Tapi kali ini ia tinggal di istana. Oke, kita lanjutkan. Ya. Di ayat kedua sampai ayat 5. Dikisahkan begini. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana. Sotoh itu atap, di paling atas, ya, di paling atas. Tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang itu berkata itu adalah Batsheba binti Eliam, anak Eliam maksudnya. Istri Uria orang Het. Bapak Ibu perlu tahu orang Het itu akhirnya menjadi bagian dari Israel. Mereka menjadi orang Israel, tetapi nama di belakangnya masih mencirikan orang Het. Ya. Nah, sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil si Batsheba. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Waduh, ini Daud mulai kacau nih, saudara. Kalau di sesi-sesi yang lalu Daud masih sempurna. Tapi ketika ia melihat perempuan cantik ini, ia jatuh. Saudara. Ia tidur dengan Batsheba. Batsheba takut menolak hal itu. Karena raja ya. Nah, kalau menolak bisa dibunuh. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Bapak Ibu tahu artinya? Batsheba ini baru selesai periodenya, menstruation-nya. Masa mensnya baru selesai, dipanggil Daud. Artinya lagi masa subur, ditiduri oleh Daud. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu. Ya, sedang subur. Dan disuruhnya orang memberitahukannya kepada Daud, demikian aku mengandung. Disuruh kasih tahu Daud bahwa mengandung. Ya, oke. Kemudian, nah ini masalah nih, Bapak Ibu. Ketika Daud berbuat dosa, untuk menutupi dosanya itu, yaitu menghamili Batsheba,
Daud memanggil suaminya, Uria. Ini untuk menutupi dosanya. Dan merekayasa agar Uria mati di medan perang. Kemudian caranya begini nih. Perhatikan, ini sangat sistematis nih yang Daud lakukan. Daud sengaja mengajak Uria makan dan minum, serta membuat Uria mabuk. Sehingga Uria tidur dengan siapa? Hamba-hamba tuannya, hamba-hamba Daud. Jadi Uria bukan pulang tidur sama istrinya, tapi tidur dengan hamba-hamba ini, dengan budak-budak. Tidur di sini bukan tidur biasa. Berhubungan seks di sini maksudnya. Kenapa? Daud sengaja hal ini. Karena hukum saat itu jelas, kalau seseorang mau berperang, tidak boleh berhubungan seks, meskipun dengan istrinya sendiri. Karena itu najis, nanti kalah perang. Jadi Daud sengaja ini, men-set up semuanya ini, menjebak Uria ini. Agar Uria melakukan hubungan seks sebelum perang, sehingga nanti waktu perang mati. Karena najis, sehingga tidak layak berperang bagi Tuhan. Ini aturan ini sudah kita bahas atau sudah ada di sesi sebelumnya, 1 Samuel 21 ayat 4 sampai 5. Saya bacakan ya. 1 Samuel pasal 21 ayat 4 sampai 5. Lalu jawab imam itu kepada Daud, tidak ada roti biasa padaku, hanya roti kudus yang ada. Asal saja orang-orangmu itu menjaga diri terhadap perempuan. Daud menjawab imam itu, katanya kepadanya, memang kami tidak diperbolehkan bergaul dengan perempuan seperti sedia kala apabila aku maju berperang. Tubuh orang-orangku itu tahir sekalipun pada perjalanan biasa. Apalagi pada hari ini masing-masing mereka tahir tubuhnya. Jadi Daud tahu nih bahwa kalau mau perang harus tahir. Tidak boleh tidur dengan wanita. Tapi ia sengaja menjebak si Uria. Nah, pagi harinya Daud menulis surat kepada Yoab agar Uria ditempatkan di barisan paling depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian setelah itu Yoab disuruh mundur biar Uria sendirian mati. Ya, agar Uria terbunuh. Itu di 2 Samuel 11 ayatnya yang ke-14 dan 15. Coba kita baca ya. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian. Tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya, supaya ia terbunuh mati. Rupanya Daud melakukan pembunuhan berencana. Kalau hari ini bisa didakwa habis-habisan tuh hukumannya. Ya. Nah, apa lagi? Yoab melakukan persis seperti yang perintah Daud. Akhirnya Uria mati terpanah. 2 Samuel 11 ayat 24. Ayat 24-nya ya. Pada waktu itu pemanah-pemanah menembak kepada hamba-hambamu dari atas tembok. Sehingga beberapa dari hamba raja mati, juga hambamu Uria, orang Het itu sudah mati. Ya iyalah, dekat-dekat benteng yang ada panahnya, sengaja Uria disuruh maju, mati kena panah. Ya. Batsheba mendengar hal itu meratap atas kematian suaminya. Ketika masa berkabung sudah lewat, Daud memanggil Batsheba ke rumahnya, ke istananya. Perempuan itu lalu dijadikan istri dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang dilakukan Daud ini jahat di mata Tuhan. Nah, ini masalahnya. Kalau apa yang kita lakukan ini jahat di mata Tuhan, cilaka kita. Maka dari itu jangan ada di antara kita, satupun di antara kita, yang melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Mungkin di mata manusia kau tidak ketahuan, tapi di mata Tuhan, Tuhan tahu. Ya, itulah
perbedaan antara orang yang takut akan Tuhan dan orang yang tidak takut akan Tuhan. Rupanya Daud jatuh dalam dosa kali ini. Oke, kita lanjutkan. Ya. Lalu Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk berkata kepada Daud. Nabi Nathan menceritakan suatu kisah sama Daud. Kisah ini menarik loh. Kita baca dulu ya. 2 Samuel pasal 12. Ayatnya mulai yang kedua. Saya bacakan begini. Oh, dari ayat 1. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak punya apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil. Yang miskin hanya punya seekor anak domba betina yang kecil, yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya. Lalu punya anak dombanya si miskin ini. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat ada tamu. Dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya. Kambing dombanya kan banyak orang kaya ini. Tapi sayang. Hartanya sendiri sayang. Dia ngambil dombanya, anak dombanya si miskin ini. Bayangkan. Ada banyak orang seperti itu. Sudah kaya raya. Dia malah menipu si miskin. Atau orang yang lebih di bawahnya kekayaannya. Waduh, jahat sekali. Maksudnya orang kaya kan menggunakan kekayaannya. Ini malah memakai kekayaan orang lain. Korupsi, menipu, investasi bodong, macam-macam caranya. Orang miskin pun ditipunya. Ya. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya. Waduh, mendengar hal itu, lalu Daud menjadi sangat marah kepada orang itu dan ia berkata kepada Nathan, perhatikan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat. Karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Tapi apa kata Nabi Nathan? Itulah kamu, Daud. Itulah kamu. Kamu itu ya dilantik jadi raja, dilindungi dari Saul supaya tidak terbunuh, dijadikan raja, dijadikan kaya raya. Kok kurang apa lagi? Kalau kurang tinggal ngomong sama aku, kata Tuhan. Tapi kamu menghina Tuhan dengan melakukan hal itu. Istri orang lain ditiduri, terus suaminya dibunuh, direncanakan dibunuh sehingga mati beneran. Itu yang ditegur oleh Nabi Nathan. Daud sangat berdosa dalam hal ini. Ya. Daud sangat berdosa. Oke, kita lanjutkan. Ya. Nah, hukumannya akibat dosa Daud ini dia. Meskipun Daud bertobat, tapi hukuman jalan terus. Ayat 10. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria, orang Het itu, untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu, yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Nanti di sesi mendatang kita tahu, anak-anaknya Daud, wah gak karu-karuan, berontak terjadi pembunuhan, pemerkosaan, dan berontak terhadap ayahnya. Nanti kita lihat sesi depannya. Ini gara-gara Daud buat salah nih. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari terang-terangan. Waduh, mengerikan hukumannya. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi. Dosa itu tersembunyi. Tapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Semua orang Israel akan tahu nanti kisah itu. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Nah, ini kelebihan Daud. Ya. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati.
Ayat 14, perhatikan baik-baik. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatanmu ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Jadi, dosa itu selalu ada akibatnya, meskipun minta ampun. Ya, oke, kita lanjutkan dulu. Ya, ini lanjutannya. Sesuai dengan hukuman yang diberikan kepada Daud, kemudian pergilah Nathan ke rumah Daud, dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Anaknya Batsheba itu ditulah oleh Tuhan sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu, ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman ia berbaring di tanah, merebahkan diri. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai. Tapi ia tidak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Ia benar-benar mohon ampun, saudara, untuk anaknya itu. Tapi yang terjadi pada hari yang ke-7, matilah anak itu. Ya, akhirnya mati. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawai itu berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Begitu. Nah, ini akibat dosa itu macam-macam, saudara. Nanti kita simpulkan ya. Oke, lanjutannya. Kemudian Daud menghibur hati Batsheba karena anaknya mati kan. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia. Lalu mereka berhubungan lagi dan akhirnya perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki lagi. Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Dan Tuhan sangat mengasihi anak itu. Ya. Nah, dan dengan perantaraan Nabi Nathan, ia menyuruh menamakan anak itu Yedijah oleh karena Tuhan. Yedijah itu terjemahan dari kata Ibrani Yediyah. Yediyah. Artinya apa? Artinya dikasihi oleh Tuhan. Tuhannya udah besar semua. Artinya itu teks aslinya Yud He Waw He atau Yud He Vav He sama. Ya, Adonai. Begitu. Nah, akhirnya Batsheba melahirkan anak Salomo. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya. Di 2 Samuel 12 ayat 26 sampai 31 singkatnya adalah akhirnya Bani Amon kalah selamanya. Udah habis dijadikan budak. Itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian bisa membacanya secara lengkapnya ya. Itu. Kita lanjutkan dulu. Ya. Kalau kita mendengar kisah ini, ada banyak sekali hikmat yang kita bisa dapat. Ya. Yang pertama, Daud membiarkan dirinya jatuh dalam dosa. Melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Itu bukan skenario-nya Tuhan. Itu bukan ditakdirkan. Itu bukan dipredestinasikan oleh Tuhan. Itu Daud membiarkan dirinya jatuh dalam dosa. Poin pertama. Daud bukannya berperang, malah tinggal di rumah. Di istananya, di Yerusalem. Kalau ia berperang, pasti nggak jatuh dalam dosa ini. Ya. Ia berniat memuaskan nafsunya. Itu ayat 3. Malah suruh perempuan itu datang. Itu artinya niat ya. Padahal ia melihat, mestinya ia tidak usah berniat. Kan begitu. Tapi ia berniat. Itu kesalahan tuh. Sehingga prosesnya berlanjut. Dan ia melampiaskan nafsunya itu. Padahal seharusnya ketika cobaan itu datang, ia menjauhinya. Sehingga akhirnya ia benar-benar berdosa, akhirnya malahan. Proses itu berjalan terus sampai jatuh dalam dosa beneran. Bahkan setelah ia berbuat dosa, seharusnya ia bertobat. Tetapi yang dilakukannya adalah berusaha menutupinya dengan berbuat dosa berikutnya. Yaitu merencanakan pembunuhan terhadap suaminya Batsheba.
yaitu Uria, orang Het itu. Ya, waduh. Ini biasanya memang begitu, Saudara. Kalau ada dosa, perzinahan dilanjutkan dengan pembunuhan untuk menutupi dosa itu. Ini yang dilakukan oleh Daud nih. Suaminya Batseba dibunuh. Akhirnya Uria suami Batseba mati dalam perang. Itu di 2 Samuel 11 ayat 17 sampai 24. Semua yang dilakukan Daud ini adalah jahat di mata Tuhan. Ya. Jadi jangan pernah berlaku apapun bentuknya yang jahat di mata Tuhan. Ya, kita lanjutkan dulu. Ya. Nabi Nathan kan menegur Daud atas dosanya. Itu secara eksplisit loh. Dosamu itu ya, mengambil istri Uria. Setelah itu kau bunuh Uria. Secara eksplisit itu dijelaskan di ayat 9. Hukuman atas dosa Daud dijatuhkan. Itu juga eksplisit ayat 10 sampai 14. Yang pertama adalah pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu. Nanti kita lihat keturunan Daud, anak-anaknya itu berantem satu sama lain. Pedang. Nah, yang akibatnya Daud kan melakukan dosa itu diam-diam, tetapi hukumannya akan dilihat oleh seluruh Israel. Anak yang lahir akan mati. Ya, itu hukuman bagi Daud. Yang ke-9, Daud mengaku dosa sih kepada Tuhan. Makanya ia tidak langsung mati. Kalau ia tidak mengaku dosa, pasti langsung mati. Kenapa? Ingat tadi kisah si kaya dan si miskin? Daud sendiri yang berkata, oh itu harus dimatikan itu. Demi Tuhan yang hidup harus mati itu orang kaya itu. Gitu. Nah, tapi Daud mengaku berdosa di hadapan Tuhan. Nah, tapi hikmatnya begini loh, Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya Daud bisa memilih ketika melihat Batseba mati, ya dia palingkan muka. Dipalingkan muka, ya udah nggak usah dilanjutkan. Gitu. Tapi ia terus memandang pasti, sehingga tergerak syahwatnya. Itu masalahnya. Setelah itu berlanjut, karena ia seorang raja. Kalau ia bukan seorang raja, pasti juga nggak bisa apa-apa. Karena ia seorang raja, tinggal dipanggil aja perempuan itu. Ini dosa Daud yang parah juga. Mestinya ketika ia nafsunya naik, ia pun tidak melanjutkan. Harusnya. Ya. Tapi ia malah memanggil perempuan itu dan mengajak tidur. Akhirnya dosa itu dilanjutkan dengan dosa yang lain. Untuk menutupi dosa yang tadi, perzinahan. Yaitu merencanakan pembunuhan bagi suaminya. Suami Batseba. Makanya Bapak Ibu yang terbaik, langkah terbaik itu jangan pernah buat dosa deh. Sebab kalau seseorang buat dosa, dia mikir nih bagaimana menutupi dosanya. Gitu. Kan dosa itu biasanya memalukan. Pasti orang berusaha menutupi bagaimana ini. Soal harga diri ini. Gitu. Ya. Jadi jangan pernah buat dosa. Itu sebabnya ya, kalau orang berbohong, untuk menutupi kebohongannya itu, ia membuat kebohongan yang lain. Untuk menutupi kebohongan yang lain ini, ia membuat kebohongan yang lain lagi. Akhirnya seluruh hidupnya penuh kebohongan. Itulah yang terjadi dengan hari ini di internet. Banyak hoax. Seseorang memfitnah si A, si B. Nanti lanjutan lagi fitnahnya ditambah-tambah terus gitu. Kalau sudah bohong sekali, bohong seterusnya tuh. Makanya, Bapak Ibu sekalian, kalau mendengar seorang pengkhotbah bohong, aku mendengar suara Tuhan. Padahal enggak. Jangan didengar lagi selama-lamanya, diblokir aja. Nanti rusak pikiranmu, dibohongin. Ya, ada nggak yang begitu? Ada, kenapa tidak? Perhatikan orang yang suka bernubuat. Tuhan Yesus datang sebulan lagi. Nah, itu orangnya. Sebulan lagi nggak datang. Berarti dia bohong yang waktu mendengar suara Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah berbohong. Sekarang banyak. Baru saja ada yang telepon sama saya. Bahwa, wah, ada orang yang berkata itu, Pak.
itu orang yang divaksin itu harus bertobat, Pak. Sudah kena 666. Wah, mendengar suara Tuhan katanya. Oh, itu bohong, saya bilang. Begitu. Ya. Bapak Ibu itu hidup cuma satu kali, saudara. Jangan suka dengar yang bohong-bohong, hoax, meskipun itu viral. Merusak. Ya. Apalagi pencemooh, yang orang suka mencemooh orang lain dengan menyebutkan nama, salahnya ini. Itu pencemooh itu, mulutnya itu. Jangan didengar orang seperti itu. Kalau mendengar terus begitu ya bagaimana mau jadi murid Tuhan? Malah jadi murid setan nanti. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Nah, bicara soal hal ini, kita mesti belajar hikmatnya sampai ke Perjanjian Baru. Ingat ya, kalau kita belajar Alkitab, jangan berhenti di Perjanjian Lama. Harus sampai Perjanjian Baru. Apa hikmat yang kita bisa dapat di Perjanjian Baru dengan kejadian ini? Coba kita lanjutkan dulu ya. Yang pertama, Matius 25 ayat 27 sampai 30. Jangan berzina. Tuhan mengajar luar biasa loh. Jangan berzina itu ada di Keluaran 20 ayat 14 dan Ulangan 5 ayat 18. Itu adalah salah satu hukum dari 10 firman Tuhan. Ya. Nah, Tuhan berkata begini, Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Di zaman Perjanjian Lama berzina itu ya secara fisik sudah terjadi berzina, ya. Nah, tetapi Tuhan Yesus berkata, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta mengingininya, menginginkannya, ini sebenarnya terjemahannya kurang baik, bukan cuma ingin, bukan kurang baik, maksudnya diperhalus, ya. Sebenarnya itu begini artinya, setiap orang yang memandang perempuan lalu tergerak syahwatnya, birahinya, maka ia sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Ya, ingat itu. Jadi Tuhan Yesus menyempurnakan hukum itu jauh ke depan. Nggak usah berbuat zina secara fisik deh. Matamu melihat dan kau tergerak syahwatmu, birahimu naik, kau sudah berzina. Wah, itulah kesempurnaan Perjanjian Baru. Ya. Ayat 29-nya, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu utuh tapi masuk neraka. Dan jika tangan kananmu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu yang utuh masuk neraka. Ini suatu gaya bahasa yang begitu serius, daripada kau masuk neraka, gitu loh. Tapi bukan berarti disuruh nyungkil benar atau tangan dipotong benar, bukan. Artinya jangan, gitu loh. Ya, berzina itu bukan hanya action secara fisik, memandang saja lalu terangsang itu sudah berzina. Ya. Nah, jadi ada banyak orang sudah berzina sebenarnya. Di zaman sekarang internet, ya. Di zaman ini, Bapak Ibu sekalian, kalau di zaman internet ini kan luar biasa. Ada orang yang tidak memandang saja, main internet saja, itu bisa dikirimi gambar porno atau apa gitu. Sehingga tidak mencari pun dikirimin kadang-kadang. Nah, kalau dikirimi itu seperti lihat Daud lagi lihat Batsheba. Kalau cuma lihat begini ya nggak dosa, tapi kalau lihat lihat dah sekali-sekali. Nah, artinya itu sudah berzina, pasti kau terangsang, hawa nafsunya naik, birahinya. Ya. Itu artinya ayat ini Tuhan Yesus yang ngajar. Kalau Perjanjian Lama nggak apa-apa tuh lihat-lihat, asal jangan berzina secara fisik. Tapi kalau Perjanjian Baru, Tuhan Yesus yang mengajar. Kalau kamu memandang lawan jenismu dan kamu terangsang, birahimu naik, kamu sudah berzina dengan dia.
di dalam hatimu. Wah, itulah kesempurnaannya. Makanya kalau belajar jangan cuma perjanjian lama. Perjanjian lama hanya bayangan dari apa yang akan terjadi. Sedangkan wujudnya adalah Kristus. Makanya kalau belajar jangan berhenti di perjanjian lama, harus lanjut sampai sempurna di perjanjian baru. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Ya. Yang kedua, tadi Daud jelas sudah berzina secara fisik. Kalau menurut perjanjian baru ketika ia ada di atas sotoh, di lotengnya itu, yang memandang si Batsheba lagi mandi, kalau ia tergerak syahwatnya, maka ia sudah berzina menurut perjanjian baru. Ya. Lalu sudah berzina, lalu ia membunuh. Padahal ada salah satu dari 10 hukum Tuhan itu, 10 firman Tuhan itu, jangan membunuh. Jadi Daud sekaligus dia melanggar 2 minimal, berzina dan membunuh. Ya. Kita baca Matius 5 ayat 21 sampai 22. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Itu Keluaran 20 ayat 13 dan Ulangan 5 ayat 17. Tetapi aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus nih, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Gak usah membunuh, marah aja sudah harus dihukum. Marah yang gak benar maksudnya. Benci, marah. Ya. Jadi membunuh fisik belum, marah saja sudah harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi sebenarnya orang yang benci sesamanya itu masuk neraka udah pasti. Yang ngatain kafir itu masuk neraka semuanya itu. Pasti. Menurut Tuhan Yesus. 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Jadi membunuh di perjanjian baru itu tidak hanya membunuh secara fisik. Benci saja udah dia seorang pembunuh. Disamakan dengan seorang pembunuh. Harus dibuang ke dalam neraka yang menyala-nyala. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Pasti binasa. Ayat ini jelas loh. Seseorang yang membenci saudaranya, membenci sesamanya, maka ia tidak memiliki hidup yang kekal. Ya. Oke, kita lanjutkan. Hukum itu harus diikuti secara utuh. Jangan taat itu cuma sebagian. Yakobus 2 ayat 10 sampai 13. Sebab barang siapa menuruti hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian saja daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi, aku tuh gak pernah salah kok Pak, cuma satu salahnya. Berarti kok bersalah semuanya, sama. Jadi nggak ada salah satu, salah dua, salah tiga, nggak ada. Salah ya salah semuanya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Kan 10 hukum itu diberikan oleh Tuhan. Harus ditaati berapa? Ya semuanya. Berkatalah dan berlakukan seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Ya. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Nanti suatu hari kalau Tuhan Yesus datang kembali, tidak ada belas kasihan lagi. Orang fasik ditinggal di neraka yang menyala-nyala, udah pasti. Rohnya yang ada di alam maut atau di Hades atau Sheol, dibangkitkan, diberi tubuh, artinya dibangunkan kembali untuk ditinggal di langit dan bumi yang terbakar oleh api, lautan api. Itulah neraka. Nggak ada lagi pengampunan lagi ketika hal itu. Nggak ada belas kasihan lagi. Sudah selesai hari itu. Tapi orang benar akan dibawa Tuhan di angkasa lalu bersamanya selamanya. Di langit yang baru dan bumi yang baru. Ya, oke, kita lanjutkan. Jadi, jika demikian, saudara,
Ada 3 poin yang kita harus ingat benar-benar. Yang pertama, jangan pernah berbuat dosa, sebab setiap dosa biasanya selalu diikuti oleh dosa yang lain. Ya, contohnya kalau seseorang berzina, nanti dia akan diikuti dosa yang lain, bohong sana sini, menutupi kesalahannya. Ya, bahkan ada dalam taraf pembunuhan supaya tidak diungkap dosanya. Seperti itu. Jadi jangan pernah berbuat dosa. Seandainya minta ampun pun, ternyata setiap dosa harus tetap dibayar. Diampuni oleh Tuhan, ya, tapi di bumi ini membayar harganya. Harganya mahal. Misalnya kalau Daud tadi anaknya mati. Mungkin dalam kasus yang lain, orang itu langsung mati. Dalam kasus yang lain lagi, orang itu stroke. Atau diizinkan Tuhan mengalami pencobaan macam-macam. Macam-macam. Makanya jangan buat dosa. Bahkan akibatnya bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita, keluarga, teman, dan sebagainya. Coba kalau seorang ayah berbuat dosa, anaknya menanggung nggak? Menanggung malu, menanggung akibatnya, secara ekonomi terganggu, dan sebagainya. Saudara, jangan pernah buat dosa. Bahkan kita harus jadi berkat bagi dunia ini. Kalau buat dosa, jangankan jadi berkat, jadi sandungan, dan menyusahkan keluarga, malu-maluin keluarga, ya. Oke. Nah, tapi jika sudah terlanjur berdosa, harus secepatnya bertobat. Begitu aja. Jadi jangan sampai udah dosa ditutupi dengan dosa yang lain terus. Makin hari makin dalam terjerumusnya. Oke, begitu saudara. Rabu depan kita akan lanjutkan sesi ketiga, yaitu setelah jatuh dalam dosa. Inilah yang terjadi. Ada usaha kudeta dari anak-anaknya sendiri terhadap Daud. Kasihan sebenarnya keluarga yang seperti ini. Hari ini banyak sekali keluarga yang tidak harmonis, yang tidak mengerti kebenaran. Jadi masalahnya jadi banyak. Ya. Oke. Ya, saudara. Jadi kita belajar hikmat yang sangat penting dari kisah ini. Setiap dosa biasanya menyeret dosa yang lain lagi. Bohong ditipu oleh kebohongan, dilanjutkan dengan kebohongan yang lain. Untuk menutupinya bahkan bisa terjadi pembunuhan dan seterusnya. Paling benar itu jangan buat dosa. Ikutlah hukum Tuhan, perintah Tuhan. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya. Jadi kalau berdosa minta ampun sama Tuhan, tapi tetap bayar harga ketika di bumi. Efeknya bagi keluarga, bagi teman-teman kita, efeknya kita mungkin dikucilkan kalau buat dosa. Keluarga kita jadi malu. Kan begitu. Ya. Jangan pernah buat dosa. Oke. Kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Co-host silakan. Oke, terima kasih Pak Wigno atas pemberitaan firman yang sangat memberkati kita semua. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan aktifkan kamera dan aktifkan icon raise hand-nya. Yang pertama ada Ibu Susi Susilawati. Silakan Ibu Susi. Selamat malam Pak Wigno. Selamat malam. Ya Pak, mau tanya bagaimana dengan orang yang dia sebenarnya kita tahu dia salah, tapi dia tidak rumangsani kalau dia salah. Itu terus yang dibuat. Terus sikap kita harus bagaimana Pak? Apakah kita sebagai teman yang baik kita membiarkan atau kita harus menegur? Tapi serba salah kalau kita menegur nanti orangnya salah terima. Kayak gitu. Ya, ini sering kasus ini umum sih terjadi. Di mana-mana terjadinya seperti itu. Tergantung. Yang pertama, kalau itu anak kita marahin. Yeah. Kalau itu teman kita, tergantung. Kalau teman kita itu sangat akrab, sangat dekat,
ya sambil bercanda, sambil marah gitu, kamu nanti gitu. Tapi kalau nggak terlalu dekat ya kita pakai cara yang halus. Itu nggak boleh loh, nanti akibatnya nggak baik. Nggak mau dengar juga ya sudah. Habis bagaimana? Kita kan nggak bisa paksa orang, Bu. Apalagi Iya. kalau orang itu sudah dewasa, mana bisa dipaksa, nggak bisa. Iya. Yang penting kita tidak bersalah, kita sudah sampaikan. Itu bagian kita. Ya. Iya. Itu saja kayaknya Pak Wigno. Oke, Tuhan berkati. Terima kasih banyak. Ya, berikutnya. Baik, selanjutnya Bapak Heri. Pak Heri, silakan Pak Heri. Ya, terima kasih Pak Wigno. Halo. Ya, silakan. Oke, saya mau bertanya tentang tokoh Urianya, Pak. Ya. Ini terus terang nih, Pak. Saya udah baca berkali-kali nih ayat. Itu menjadi beban juga sih buat saya ya. Ini kan kalau kita lihat di 2 Samuel 11 ayat 11. Begitu setianya Uria terhadap Daud. Pak ya. Tapi toh akhirnya dia mati. Nah, sebenarnya pertanyaan saya, dia masuk surga nggak Pak ya? Kan jujur ya, ke orang sebaik itu gitu loh. Bayangkan ya, dia tidak mau. Tapi saya rasa Bapak udah tahu maksud saya ya. Ya, oke, mengerti, itu pertanyaan saya. Mengerti. Nah, yang kedua, tadi Bapak agak satu-satu Pak, nanti saya lupa jawabnya. Oh gitu. Setelah ini baru yang kedua ya. Baik. Satu dulu. Ya. Jadi persoalan ini adalah dosanya Daud. Soal Uria, ya, tergantung bagaimana hidupnya kita tidak tahu. Kalau Tuhan berkenan ya masuk surga, kalau nggak berkenan ya tetap nggak masuk surga. Nggak ada hubungan dengan pembunuhan itu, Pak. Jadi masing-masing orang akan dihakimi sesuai dengan apa yang dilakukan selama ia hidup. Ya, jadi cerita singkat ini kan beliau terus terjun ke peperangan. Ya. Sehingga ya soal peperangan ya udah pasti ada yang mati, ada yang tidak. Ya, jadi ya udah. Tapi saya sih ini juga sih Pak, kok segitunya gitu loh. Ya. Kalau memang yang dibicarakan ini kan tentang Daud. Ya. Jujur begini, saja Pak. Begini Pak. Ya. Kalau dari catatan Alkitab tidak ditemukan kesalahannya Uria, ya dia diangkat Tuhan pasti. Oh ya. Ya kan? Ya. Gitu. Yang kedua Pak, silakan. Yang kedua, tadi Bapak sedikit menyimpang nih, keluar dari konteks ini tentang khotbah pendeta-pendeta tanda petik ya. Oh iya. Nah, jujur saja Pak, sebelum saya masuk Bapak punya ini acara, saya juga mendengarkan acara langsung. Seorang pendeta cukup sangat terkenal. Ya. Dia sedang, kalau nggak salah dia punya acara online 24 jam. Ya. Nah, dia sedang menyampaikan kesaksian jemaatnya mungkin ya ikut itu. Saya agak tergelitik. Jadi si pemberi kesaksian itu singkatnya bahwa dia disuruh Tuhan. Jadi dia sudah rajin memberi perpuluhan dan janji iman. Sekalipun dalam kondisi COVID. Ya. Nah, waktu dia ikut satu ibadah mereka, dia dulu menurut kesaksian yang dibacakan oleh Pak Pendeta ini, beliau itu disuruh Tuhan untuk menambah perpuluhan dan menambah janji iman. Ya. Terus saya berpikir, emang bantu saya, ada nggak Tuhan Yesus secara nyata menyatakan beri perpuluhan? Oke, tidak ada Pak jawabannya. Setuju saya Pak. Ya, setuju banget gitu loh. Secara tersirat nggak ada, Pak ya. Dan memang akhirnya saya mendapat pengajaran yang sangat baik ada di Rehoboth mau tidak mau bahwa puji Tuhan. Bahwa perpuluhan itu kan ajarannya sudah di Yahudi pun sudah ada itu. Betul Pak. Kalau nggak salah begitu Pak ya. Saya bacakan satu ayat ya Pak. Ya. Ayat ini sering dipakai oleh orang-orang untuk mengatakan bahwa Tuhan Yesus mengajar persepuluhan. Oh, ada ya? Nah, tapi lihat dulu, ayatnya. Ya. Orang-orang itu memakai ayat ini
Coba kalau saya bacakan ya, Bapak Ibu bisa ketawa itu. Saya bacakan. Matius 23 ayat 23. Ini Tuhan Yesus yang berkata begini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dari hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Ayat begini katanya Tuhan Yesus lagi ngajar persepuluhan, coba bayangkan. Ya memang waktu saya Bacanya cari, nggak bisa. memang waktu saya cari ayatnya Pak, ini ya saya tidak hafal letak ayatnya ya. Tapi begitu Bapak baca saya ingat, memang ya itu tentang apa? Itu pun kan disinggung kalau tidak salah itu mungkin tradisi Yahudi kali ya, yang tentang perpuluhan selasi. Enggak, ini kan cerita bahwa Tuhan Yesus bukan mengajar perpuluhan, Pak. Bukan, iya. Ini Tuhan Yesus justru kamu bayar perpuluhan tapi kamu nggak adil, nggak ada belas kasihan dan percuma, gitu loh. Jadi Tuhan Yesus bukan melarang orang akhirnya. Iya, bukan melarang perpuluhan atau apa, bukan. Iya. Kamu nggak benar gitu. Iya. Ya, gitu Pak. Oke, silakan. Pak. Oh, itu aja. Kasih, Pak. Oh iya. Ya. Cukup. Thank you. Pokoknya begini Bapak Ibu. Kalau ada orang yang mengajarnya perpuluhan dulu, tanda tanya. Iya. Karena Tuhan Yesus berkata, seluruh hidupmu milik Tuhan. Lah kok urusannya duit? Mungkin nggak Tuhan itu berkata gini, tagih perpuluhan, tagih. Kok Tuhan kayak debt collector aja? Terus terang Pak, ada salah satu gereja Pak, saya tidak usah sebut nama gerejanya, tapi bukan di Jakarta. Itu perpuluhan dipungut setiap minggu Pak. Saya kaget. Ya. Jadi waktu saya protes ke kakak saya, dia bilang, kamu kan bukan gereja itu, ngapain kamu urusin? Saya berpikir, ya betul juga ya. Untuk apa saya cuma kalau berlawanan kan kita ini Pak. Nah, waktu saya ceritakan kepada ada beberapa pemuda di daerah saya ya, mereka pun bilang begitu. Mereka jadi nggak apa. Cuma kan jemaat tuh seringkali tidak berani bicara karena itu perintah dan tanda petik perintah gereja Pak. Jadi setiap minggu tuh didatengin. Ya. Didatengin untuk diminta perpuluhan. Ya sederhana saja, kalau cumanya suka digituin ya silakan datang sana kan gitu. Ya itu dia. Nggak ada yang maksa. Iya Pak. Aduh, yang ditekankan itu kesucian hidup. Betul. Perpuluhan. Aduh, itu hukumnya jelas loh Pak. Kalau yang satu dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Pak, saran saya Pak. Ya. Bapak kan sering setiap hari apa itu Bapak dengan Radio Amigos di Tomon? Oh, sebulan sekali Pak. Coba bahas mulai perpuluhan Pak. Oh, sudah pernah belum ya? Belum ya? Sudah pernah. Belum kayaknya. Coba dibahas Pak. Boleh, saya catat. Saran. Ya, boleh Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, persepuluhan Amigos. Wah, dapat satu judul nih. Ya. Oke, Tuhan berkati Pak. Ya, terima kasih. Silakan. Berikutnya. Oke. Selanjutnya Ibu Meme Pak Losio. Silakan Bu Meme. Silakan Bu. Selamat malam Pak Wino. Selamat malam. Ya. Sebelum saya mengajukan pertanyaan ada baiknya saya berterima kasih ya Pak untuk adik-adik baru, waktu Bapak juga dan tenaga juga ya Pak ya. Begitu juga dengan Brother Daniel, terima kasih Brother. Ya Pak, saya mau nanya ini Pak soal jangan membunuh ya, seperti 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Gitu ya Pak. Terus kalau ini hanya untuk saudara saja ya Pak. Kalau gimana kita, apalagi yang enggak orang Kristen ya Pak ya. Apa kita juga bisa membencinya Pak? Maksud saya kalau mereka berniat jahat atau melakukan kesalahan gitu loh Pak. Oke, yang pertama soal istilah saudara. Saudara di situ konteksnya adalah sesama. Sesama manusia. Bukan saudara. Ntar saudara tanya lagi, saudara kandung atau saudara tiri? Alkitab tidak membedakan. Jadi sesama manusia maksudnya saudara. Nah, tidak membenci itu, benci itu asalnya dari hati, Bu. Jadi kalau ada orang jahat sekali tidak mau bertobat, ya kita nggak perlu dekat-dekat. Untuk apa?
Tapi bukan berarti benci. Beda. Kalau benci itu menginginkan kecelakaannya dia gitu. Oh, itu benci ya. Mudah-mudahan dia sambar geledek. Mudah-mudahan dia serangan jantung. Oh, itu jahat tuh, nggak boleh. Tapi Pak, kalau kita menghindari dari mereka boleh ya Pak ya? Boleh. Untuk apa bergaul dengan para pencemooh? Alkitab berkata, jangan kau bergaul dengan pencemooh, apalagi pembunuh. Untuk apa? Kecuali mereka bertobat, ya boleh. Terus kalau kita Pak untuk membunuh nafsu daging kita gimana dong? Caranya, ingat 10 firman Tuhan. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengingini milik orang lain. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Jangan ingin sesuatu. Kalau kita khotbahkan kan kalimatnya lain-lain tuh. Jangan ingin ini, ingin itu, banyak maunya. Nanti mati manusia lamanya. Jadi orang nggak usah pengen ini, pengen itu, nggak usah. Kita belajar aja sederhana gitu. Punya boleh, nggak punya boleh. Kaya boleh, nggak kaya juga boleh. Kalau kaya tapi bukan untuk diri sendiri, nah itu bedanya. Gitu ya. Jadi semuanya untuk Tuhan aja ya Pak? Semuanya ya? untuk Tuhan, betul. Iya. Ya, silakan. Shalom. Shalom. Pak Wiknyo, Ya. saya mau nanya Pak. Ya. Itu kan Daud itu mengingini Bathsheba ya Pak ya, yang masih menjadi istri dari Urea. Ya. Nah, apakah di bukan di Israel? Urea, Bu, Uria. Oh, Uria, sorry. Kalau Urea itu pupuk, Bu. Pupuk. Iya, pupuk, Pak. Maaf. Oke. Terus. Pak, berarti Pak Wikyo nggak ngantuk ya, Pak? Ngetes. Padahal ini, Pak. Pak, apakah ada aturan di Israel, Pak? Di Perjanjian Lama itu bahwa kalau dia mengingini istri dari orang lain, apakah dia harus membunuh gitu, Pak? Loh, justru dilarang. Atau ya dilarang berarti. Justru dilarang. Makanya ini terus dia oleh Daud. Ya, makanya terus dia berusaha untuk membunuh Uria itu, bukan Urea ya. Ya. Uria itu ya, Pak ya. Berusaha menutupi dosanya dengan melenyapkan Uria. Gitu. Oh, ya memang tidak boleh gitu ya, Pak. Ya, itu bahkan dilarang kan, dilarang berzina, dilarang membunuh. Iya. Oke, sebentar, Pak. Pak, saya lanjutin ya, Pak, pertanyaan istri ya, Pak. Ya, silakan. Setelah Bathsheba mengandung dan punya anak, lalu Daud kena tulah dari Tuhan ya kan, Pak? Anaknya kena tulah. Iya, anaknya kena tulah dan meninggal. Nah, pertanyaan saya gini, setelah anaknya mati, lalu Daud menggauli Bathsheba lagi dan mengandung Salomo. Apakah setelah itu Bathsheba menjadi wanita yang diurapi Tuhan? Menjadi istri Daud. Menjadi istri Daud. Tidak dikatakan diurapi atau apapun, tapi menjadi istri Daud. Kan maksud saya gini loh, kenapa saya bilang diurapi? Karena setelah dia punya anak lagi, itu anak yang diberikan nama langsung dari Tuhan gitu loh, Pak. Melalui Nabi Nathan ya, Pak. Ya, benar. Karena Tuhan mau pakai anak itu. Itu bukti bahwa Tuhan tidak begini. Tidak dendam dosa itu turun-temurun. Itu bukti. Jadi meskipun orang tuanya buat kesalahan, kalau anak itu mau dipakai Tuhan dan bisa dipakai Tuhan, ya dipakai. Oh, jadi linearnya melalui Bathsheba gitu lah, Pak. Bathsheba, gitu. Betul. Oh gitu, betul. Pak. Iya. Nanti kan lanjutannya keturunan Mesias itu. Betul. Maksud pertanyaan saya juga arahnya ke situ, Pak. Ya, silsilahnya Mesias. Iya, dari Bathsheba itu memang dia yang jadi wanita urapan gitu, yang diurapi Tuhan gitu. Iya. Ya, baik Pak. Betul. Baik Pak. Oke, Tuhan berkati. Terima kasih Pak, Tuhan berkati. Berikutnya silakan. Oke, selanjutnya ada Ibu Maria. Telepon Ibu Maria. Selamat malam Pak Wiknyo. Selamat malam. Ini kan dikatakan kalau tadi itu
tentang berzinah ya. Kalau memikirkan saja dengan pikiran, tapi enggak maksudnya enggak ada sampai bernafsu gitu, gimana? Berdosa atau tidak? Tetap berdosa, Bu. Dosa itu ada dosa pikiran namanya. Oh. Memikirkan sesuatu yang Tuhan tidak berkenan, itu udah dosa. Kan Tuhan bisa baca pikiran. Oh. Terus begini, Pak. Itu kan yang dipikirkan itu seandainya ini tuh sebuah petunjuk Tuhan yang pernah diberikan. Itu bagaimana, Pak? Misalnya apa? Ya, maksudnya pernah bertanya untuk meminta petunjuk gitu ya. Ya. Apakah itu berdosa? Loh, kalau memikirkan itu kan nggak berdosa dong, Bu. Masa berdosa? Nah, iya. Bertanya kepada Tuhan. Nah, kalau Tuhan jawab ya kita boleh pikir itu, nggak masalah itu. Intinya gini, kalau Tuhan tidak berkenan itu baru dosa. Kalau Tuhan berkenan nggak. Terus kalau Tuhan itu sudah pernah memberi petunjuk ya, kita kan percaya ya sama Tuhan Yesus ya. Berarti kan kita harus ini ya, menunggu sesuai dengan petunjuknya kan. Kalau itu memang benar-benar suara Tuhan, ya kita harus tunggu sesuai suara Tuhan. Tapi masalahnya itu suara Tuhan atau belum? Atau bukan? Jangan-jangan suara hati. Bukan, itu bukan suara. Maksudnya petunjuk itu kita minta petunjuk terus didatangkan dalam mimpi kita gitu loh. Ya, nah makanya kalau itu benar-benar petunjuk Tuhan, kalau itu mimpi memang benar petunjuk Tuhan, ya kita harus ikut. Tapi masalahnya apakah mimpi itu petunjuk Tuhan atau bukan? Nah, itu perlu diverifikasi. Sebab kalau petunjuk dari Tuhan pasti terjadi. Kalau petunjuknya bukan dari Tuhan pasti tidak terjadi. Tapi kita itu kan begini ya Pak, seperti Tuhan itu kan punya waktu sendiri gitu. Ya. Ya kan kita enggak bisa mamane itu petunjuk Tuhan harus cepat-cepat terjadi kan enggak bisa, Pak? Enggak. Kalau Tuhan punya petunjuk misalnya nanti sebulan atau setahun, ya sesuai petunjuknya aja. Kalau itu benar terjadi, artinya dari Tuhan. Kalau itu nggak terjadi terus sampai tua kita sampai mati, ya bukan dari Tuhan berarti. Cuma mimpi biasa kan gitu. Ya. Intinya itu sesuatu kebenaran itu pasti sesuai fakta. Gitu. Ya. Oke, Bukati. Ya, silakan lanjutan. Oke, selanjutnya ada Bapak Fernando. Silakan Pak Fernando. Ya, Pak Fernando, silakan. Selamat malam, Pak Wignyo. Selamat malam. Ya, saya sebenarnya Pak Samuel Pandi. Ini karena pakai laptop anak saya. Oh, Pak Samuel ya? Iya. Iya, Pak. Saya suaminya Ibu Ani Rahayu yang sering dapat kiriman WA dari Bapak. Oh, ya, silakan Pak. Ya, kami rencana mau ke Jakarta itu. Kemarin saya tanya jadwalnya Pak Wignyo jam berapa supaya kami bisa ibadah. Oh, iya. Kapan ya, Pak? Rencana besok tanggal hari Minggu kami di sana, Pak. Kami berangkat hari Sabtu. Hari Minggu ini ya? Iya, Minggu besok. Ketemu kita, Pak, di Grisenda, Pantai Indah Kapuk. Iya, kebetulan saya ada acara keluarga di sana hari Sabtunya. Oh, pas kalau gitu. Tentunya kami mau beribadah di sana. Kami dari gereja Protestan, Pak. Iya. Tapi kami aktif. Nggak apa-apa, Pak, ikut kita. Iya, saya mohon maaf kalau saya perkenalkan, saya tidak biasa ikut live begini, Pak, karena di hari Rabu saya ada kuliah di Pascasarjana S2. Ya, STT ya, Pak? Iya, di STT. Ya. Ini kebetulan karena tadi Prof. Gimal agak cepat selesainya, lalu saya bisa ikut ini. Ya. Iya. Saya mau tanya Pak Wignyo, saya setuju sekali dengan tadi pernyataan Pak Wignyo bahwa menutupi dosa atau berbuat dosa itu akan berakibat atau berdampak kita akan membuat dosa-dosa yang baru lagi. Gitu. Sehingga sedapat mungkin itu harus segera diakui. Ya, diakui dan mohon ampun gitu ya. Ya. Nah, seringkali ini terjadi hambatan yang utama itu adalah ketakutan kita akan dampak dari pengakuan itu sendiri, Pak. Ya. Misalnya
Kalau kita mengaku bisa saja akan terima sanksi, dihukum, dipenjara dan lain sebagainya. Saya mengerti maksudnya. Yang paling parah juga adalah sebuah kesalahan kecil pun kadang kita tutupi terhadap istri karena kita takut dia marah dan itu membuat luka hati yang dalam. Maksud saya, bagaimana kalau kita simpan saja kesalahan itu, kita doakan dengan Tuhan, jadi tidak melukai dia. Begitu. Saya tahu maksudnya, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Baik. Jadi begini, yang dimaksud dibuka itu bukan diumumkan, diumum atau dibuka terhadap istri, bukan itu. Yang kita akui kita bersalah itu kepada Tuhan. Kita ngaku salah ke Tuhan. Gitu. Apakah kita perlu terbuka terhadap istri? Tergantung, kalau istrinya nggak siap, bukannya baik malah bubar, cerai. Nah, apakah Tuhan menginginkan seperti itu? Tidak. Kalau kita simpan, ya, tapi untuk kebaikan supaya istri jangan tersandung, ya itu lebih baik daripada dibuka. Mah aku dulu itu rusak loh, mau pernah ini pernah itu, istrinya pingsan. Terus besoknya istrinya jijik sama suaminya, nggak mau cerai kita. Nggak jadi berkat, Pak, malahan. Iya nggak? Jadi saya nggak setuju itu dengan teori kita mesti terbuka. Loh, apanya yang terbuka? Dosa masa lalu itu jangan diungkit malahan. Yang ngungkit-ngungkit itu setan. Tuhan itu nutupi, mengampuni. Udah, lupakan ya. Nggak perlu tahu semua orang. Udah, jangan dibuat lagi. Oh, begitu selesai. Jadi salah itu kalau konseling orang dibongkar-bongkar. Kamu melakukan apa? Selingkuh. Di mana selingkuhnya? Ngapain? Coba peragain. Emangnya olah TKP apa? Udah, kamu dosanya apa aja lupakan. Kita nggak nanya. Tapi mulai sekarang jangan buat lagi ya. Itu, Pak. Jadi mulai sekarang untuk Tuhan. Siapa sih yang nggak pernah buat salah? Ya kan? Tapi jangan diulang. Baik. Itu lebih benar, Pak. Bukan keterbukaan itu jadi berkat. Enggak, ada banyak contoh, Pak. Suaminya ngaku pernah selingkuh, istrinya pingsan, Pak. Habis itu cerai sampai sekarang. Wah, salah ini. Pasti salah. Tuhan nggak mungkin maunya begitu. Itu, Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Ya. Yang penting itu kita harus mengaku di hadapan Tuhan. Mengaku itu harus dibarengi dengan tidak melakukannya lagi selama-lamanya. Selesai urusannya. Meskipun dosamu merah seperti kirmisi akan jadi putih, kata Tuhan. Wah, mantap itu. Ya, Tuhan berkati, Pak. Sampai ketemu hari Minggu ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, oke. Selanjutnya. Oke, selanjutnya ada Ibu Desnawari. Silakan, Ibu. Ya, silakan. Ya. Shalom, Pak Wiknyo. Shalom. Pak, ini saya mau tanya. Ya. Tadi kalau nggak salah di bagian yang terakhir ya. Ya. Bahwa setiap dosa itu kan harus dibayar dengan harga mahal. Ya. Dan berakibat pada orang di sekitar kita. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, jikalau orang tua kita, mungkin bapak kita berbuat dosa, apakah itu berimpact atau berefek kepada keturunannya, Pak? Walaupun mungkin kita anak-anaknya ada yang sudah lahir baru gitu. Oke, baik, jelas. Pengampunan Tuhan itu sempurna. Jadi dosa tidak akan menurun ke anaknya. Anaknya disuruh tanggung jawab dosa apa-apanya, nggak mungkin. Ya, urusan dosa sendiri-sendiri. Yang saya maksud membayar harga itu bukan nantinya di hadapan Tuhan, bukan. Mulai sekarang pun sudah membayar harga. Kalau seorang papa tidak setia, nyeleweng, anaknya kan menanggung malu. Nah, itu maksud saya bayar harga. Hubungan jadi tidak harmonis. Nanti terjadi anak keras sama orang tua, keras hati karena kesel sama papanya misalnya. Kan gitu. Itu harga yang dibayar loh. Itu nggak baik itu. Kita nggak bicara nanti kekekalan, belum sampai situ aja udah bayar harga sekarang ini. Nah, kalau dia bertobat, memang diampuni, nggak masalah. Tapi perbuatannya itu, misalnya selingkuh sudah punya anak, nggak bisa di-cancel anaknya. Nanti terjadi benci dan sebagainya, jadi rusak. Tapi kalau seseorang di dalam Tuhan, apapun dosanya, semuanya jadi baik. Nggak ada masalah kok. Iya. Ya. Mestinya seorang anak yang ngerti kebenaran ya nggak benci lah sama orang tuanya. Orang tuanya salah, oh ya dulu itu, sekarang udah enggak, ya udah. Itu. Ya. Intinya
Jangan pernah menyalahkan orang lain. Salahkan diri sendiri kalau kita sampai benci sama dia. Memang dosa, Pak. Iya, tapi kenapa kau benci? Kita nggak boleh benci. Kita belajar sama Tuhan Yesus deh, pasti mantap. Ya, jadi tujuan akhir hidup kita hanya Tuhan dan kerajaannya ya Pak ya? Ya, nah, tapi itu harus diterjemahkan bahwa hidup kita menjadi berkat bagi sesama, bagi keluarga, bagi orang yang berdosa sekalipun. Kalau ada orang yang berdosa, jangan diomongin, jangan diserang, jangan, nggak jadi berkat kita. Kita harus lindungi dia, supaya dia tidak malu, tidak melakukan dosa lagi. Kalau dia malu, nanti dia pergi, hilang. Jangan, kita mesti lindungi dia, kasihan dia. Ada banyak orang berdosa yang ingin keluar dari akibat dosanya, tapi nggak bisa karena dihakimi rame-rame. Salah. Kita harus seperti Tuhan Yesus. Ya sudah, yuk kita lindungi. Tapi jangan buat dosa lagi ya. Minta ampun sama Tuhan. Itu. Bukan berarti kita setuju sama perbuatan dosanya. Bukan. Tapi kita harus seperti Tuhan Yesus. Aku pun tidak menghukum kamu. Tapi jangan buat dosa lagi. Gitu ya. Baik, Pak. Oke. Terus, Pak, satu lagi, Pak. Boleh, Pak? Boleh, silakan. Saya 2 sesi kan nggak ikut yang di dukun Endor itu, Pak. Oh, tapi kan rekamannya ada, bisa diikuti. Ada, saya sudah dengar sih Pak. Cuman ada satu hal yang mengganjal. Waktu itu Pak Wikyo kan mengajarkan kita bahwa kalau orang meninggal itu pada saat perjanjian lama akan ke Hades ya Pak ya, dunia orang mati. Sheol, ya Hades. Kemudian tapi karena saat perjanjian baru orang yang takut Tuhan akan diangkat ke Firdaus. Ya. Nah, yang waktu itu di Lukas 16 ayat 24 saya baca. Ya. Di situ maksudnya waktu itu Pak Wikyo bilang kan bahwa bumi ini akan menjadi neraka ya Pak, nyala api ya. Betul. Nah, tapi di Lukas 16 ayat 24 itu yang masalah Abraham yang orang kaya yang pertanyaannya. Ya. Pertanyaannya itu nyala api yang masuk di situ apa ya Pak? Kan waktu itu belum. Oke, baik. Jadi gini, kalimat di Alkitab itu jangan semuanya dibayangkan itu literal atau harfiah. Itu bisa suatu ungkapan bahwa itu keadaan yang sangat menyakitkan, menderita. Gitu. Jadi ini kan di dalam dunia roh ini, belum kebangkitan kan? Jadi masih roh. Jadi di dunia roh mana ada api? Iya, makanya. Jadi ini lambang kesakitan, penderitaan. Gitu. Iya, Pak. Ya. Jadi bukan harafiah ya, Pak ya? Bukan. Lambang jadi, aja. Ya. Kalau kita bisa membedakan ya, membaca begitu pasti mantap nanti. Baik. Ya, oke. Tuhan berkati. Makasih Pak Wikyo. Tuhan berkati. Sampai berikutnya silakan. Baik, selanjutnya ada Bapak Hedi. Silakan Pak Hedi. Baik, salam Pak Wikyo. Shalom. Ya, ini saya mau bertanya. Untuk pertama kalinya saya bertanya Pak Wikyo ya. Ya, silakan. Ya, mohon jawabannya. Pertanyaan saya ini pertanyaan berandai-andai Pak. Ya. Tapi boleh dijawab dengan berandai-andai juga dan boleh dijawab juga tidak sesuai dengan Alkitab juga nggak apa-apa Pak. Pertanyaan saya berkaitan dengan Uria, Daud, dan juga istrinya Uria, Pak. Ya. Andai kata ini, Pak, Uria, Daud, dan istrinya Uria ini nanti ada di LB3, Pak. Kira-kira itu bagaimana ya, Pak? Oke, mengerti. Sebentar, Pak. Terus saya tarik nih, Pak, di kehidupan nyata yang kira-kira sekarang ini. Misalkan, ini andai kata. Ya. Saya ini ada di gereja yang mengajarkan persepuluhan dan juga buah sulung. Ya. Terus gereja tersebut mengatakan, kamu ini sesat karena mengikuti gereja yang mengajarkan untuk tidak persepuluhan. Nah, suatu ketika kelak di LB3, saya ketemu, Pak, dengan orang yang mengatakan saya sesat karena mengikuti gereja yang tidak mengajarkan persepuluhan. Kira-kira nanti di LB3 seperti apa ya? Mengerti.
Baik Pak, terima kasih. Baik. Yang pertama soal Daud, Batseba, dan Uria. Ketemu di sana lalu bagaimana ya? Gitu ya. Ya, perlu kita ketahui, ketika kita sampai ke langit yang baru dan bumi yang baru, kita tidak memakai tubuh yang sekarang. Diberi tubuh kemuliaan waktu dibangkitkan. Dengan identitas yang baru. Dengan suasana langit dan bumi yang baru. Kita mesti mengerti bahwa ketika suasananya baru, ada Tuhan Yesus, ada apa, kita ketemu dengan orang lama yang kita kenal dulu, pasti juga udah nggak masalah, udah berlalu jauh. Nggak dendam, kesumat, itu nggak mungkin ada lagi. Jadi kita kalau lihat orang, wah ya belum tentu ketemu juga. Kalau ketemu pun nggak ada masalah. Bahkan kita ketemu orang tua kita aja, nggak nganggap orang tua, wah sama mudanya. Gitu. Jadi suasananya benar-benar baru. Saya yakin hari itu nggak ada mempermasalahkan yang dulu-dulu Pak. Kita melihat keindahan yang baru ini, waduh, yang lama udah nggak jadi masalah sama sekali, pasti. Itu jawabannya Pak. Yang tadi Uria, Daud, dan Batseba. Ya. Nah, jadi dendam sudah tidak ada ya Pak ya? Nggak mungkin Pak, nggak mungkin. Ya. Seperti gini Pak, contohnya gini Pak, contohnya. Misalnya kita dulu hidup di kampung, saya dulu di kampung. Di kampung itu teman saya itu utang saya zaman dulu Rp1.000 misalnya. Berantem Pak, nggak bayar dia. Terus kita sudah sampai di kota, inflasi udah naik tinggi, 1.000 itu udah nggak ada artinya. Kita juga misalnya sudah kaya juga, ketemu sama teman itu. Masa kamu belum bayar 1.000? Masa gitu kira-kira? Nggak mungkin. Dulu kamu nggak bayar ya, ketawa-tawa aja gitu. Nangkep nggak ya suasananya Pak? Ya, saya tangkep Pak. Jadi intinya di sana itu nanti yang begitu-gitu udah nggak ada. Jadi nggak ada kubu sakit hati, nggak ada kubu sakit hati. Nggak ada. Kalau ini kan istri Pak. Jadi artinya begini, ini yang ngambil istri saya dulu. Begitu Pak kira-kira. Mungkin itu pun tidak ada masalah Pak. Istri dan sebagainya itu di bumi Pak. Ketika sampai di hadapan Tuhan, itu sudah kita tenang. Mau istri mau enggak itu udah terserah Tuhan sekarang. Kita sudah suasananya baru Pak. Ingat itu, kemuliaan yang begitu hebat itu menutupi semuanya, udah nggak penting. Mau istri, orang tua, atau apa. Udah nggak masalah Pak. Suasananya begitu. Jadi diselesaikan di sini ya Pak? Diselesaikan di sini. Nah, nanti kalau di sini nggak selesai ya, kalaupun ketemu di sana ya paling dulu kita gini ya, ketawa-ketawa aja gitu. Gitu aja. Iya. Sebab Alkitab mencatat di sana tidak ada air mata, tidak ada duka, yang ada hanya kebenaran, jadi enak. Gitu. Ya. Oke, soal persepuluhan, Pak. Ya. Kalau ada orang ngatain orang itu sesat itu, ya. Tapi intinya gini, akhirnya kan Tuhan yang menentukan. Ketika ketemu di langit baru, bumi baru, pasti mahkotanya beda, Pak. Orang yang mengutamakan perpuluhan, aku mau kasih perpuluhan, tapi minta dibalas Tuhan 100 kali. Nah, yang begitu itu mahkotanya pasti nggak besar, Pak. Karena apa? Lah ngasih aja diminta balik. Oh, rela ngasih nggak sih? Alkitab bahkan mencatat, Pak, biar tubuhmu dibakar sekalipun, nggak ada gunanya itu. Jangankan cuma 10% uangmu. Tuhan nggak butuh uang, yang butuh uang itu gereja untuk operasional. Kita mesti mendukung operasional gereja juga, betul. Tapi jangan ngajarin itu hukum yang terutama, salah. Hukum yang terutama Tuhan Yesus sudah tulis di Alkitab kok, masih nggak ngikut. Perpuluhan, terus nagih sana, nagih sini. Itu penyelewengan itu namanya. Saya mengerti kok gereja di daerah-daerah butuh dana. Iya, saya mengerti. Nggak masalah, persepuluhan itu boleh. Tapi bukan ditekankan jadi doktrin utama. Nanti pikiran orang, oh sudah bayar 10%, udah sisanya sembarangan. Enggak, seluruh hidup kita milik Tuhan. Jangankan di desa, di kota gereja saya aja minus hampir 10 tahun, Pak. Jangankan begitu. Kita butuh dana, siapa bilang nggak butuh. Tapi kita nggak mengorbankan kebutuhan itu, lalu ngajarnya salah. Jangan. Yang utama ajaran Tuhan Yesus ya sampaikan apa adanya. Gitu loh. Itu. Jadi kita bukan anti perpuluhan, bukan. Cuma jangan ngajar gitu. Orang nggak punya pun ditagih. Mana perpuluhannya? Orang udah nggak punya kok ditagih. Kebangetan. Perpuluhan itu kan 10% dari yang ada. Iya kan?
Itu pun jangan hitung-hitungan. Masa hitung-hitungan sama Tuhan? Gajiku 3.250.000. Begitu ngasih berarti berapa? 300 pecahan kan itu. Nanti kasih ke gereja, kembali. 10%-nya nggak segini, transfer balik. Loh kan itu nggak sopan banget sama Tuhan Yesus. Kita jangan hitung-hitungan lah sama Tuhan. Ya, Tuhan juga nggak hitung-hitungan kok sama kita. Gitu. Ya. Gitu, Pak. Jadi berarti ada klasifikasi berarti, Pak? Ya, tergantung kualitas kita di hadapan Tuhan. Berkenan nggak Tuhan? Rasul Paulus dibandingkan orang biasa ya jauh, Pak. Rasul Paulus. Ya, kan? Ada strata gitu, Pak, maksudnya. Strata, pasti. Ada strata gitu ya, Pak ya? Pasti. Kenapa? Karena di Alkitab mencatat hal itu. Ada yang duduk di sebelah kanan kiriku, Tuhan yang Bapa yang menentukan. Oh, itu udah jelas strata itu. Ya. Pemerintahan kerajaan pasti ada strata. Kerajaan bentuknya. Rajanya Tuhan Yesus. Kan gitu. Nah, strata berikutnya ya terserah Tuhan Yesus. Dalam berbagai perumpamaan dikatakan ada yang dikuasakan 10 kota, ada yang 5 kota. Nah, itu kan beda-beda tuh. Gitu. Ya. Baik, Pak. Oke, Pak Edi. Terima kasih untuk jawabannya, Pak Wiknyo. Ya, Tuhan Yesus berkati kita. Berkati. Yuk, mari kita berdoa yuk. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk malam ini. Kami percaya kami semua sudah diberkati dengan kebenaran. Terima kasih Bapa. Kami mohon Kau berkati tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu dimanapun berada. Juga berkati kami semua yang mendengar melalui Zoom maupun yang nanti mendengar melalui YouTube. Terima kasih Bapa. Kami sambut segala berkat. Mohon berkat kesehatan dan umur panjang untuk kami semua. Agar kami bisa belajar lebih lama, menyempurnakan diri lebih lama, menyenangkan Tuhan lebih lama. Dan menjadi berkat di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.